A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara yang Bapak kasihi, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dari Gerai Tak Bernama. Khutbah Bapak di video yang ke-10 ini adalah tentang Kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai ayat 19. Kitab Ulangan adalah kitab terakhir dari 5 kitab yang ditulis oleh Nabi Musa. Kitab Ulangan disebut juga adalah kitab ujian akhir semester atau kitab yang mengulang pelajaran yang sudah lalu. Kitab Ulangan disebut juga kitab sejarah Nabi Musa di 3 kitab sebelumnya. Kisah Musa yang diulang dari kitab Keluaran, kitab Imamat, dan kitab Bilangan. Jika kitab Keluaran ada di semester 1 dan kitab Bilangan ada di semester 2, maka kitab Ulangan adalah kitab akhir semester yang mengulang kisah di semester 1 dan di semester 2, atau disebut juga kitab ujian akhir semester. Jadi isi kitab Ulangan adalah kitab Keluaran, kitab Imamat, dan kitab Bilangan yang dirangkum menjadi satu, yaitu menjadi kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai ayat 19 artinya: Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan, Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban.
Kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai ayat 19 adalah pengulangan dari kitab Keluaran pasal 7 ayat 1 dan kitab Bilangan pasal 17 ayat 6 sampai ayat 11 yang sudah digenapi di Ulangan pasal 19. Keluaran pasal 7 ayat 1 artinya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Menurut Keluaran pasal 7 ayat 1, Harun abangnya Musa akan menjadi nabinya Musa. Bilangan pasal 17 ayat 6 artinya, setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun di hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka, dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dari pasal Ulangan 18 ayat 15 sampai 19 dan Keluaran pasal 7 ayat 1 serta Bilangan ayat 17, Bilangan pasal 17 ayat 6 sampai ayat 11 bisa diketahui bahwa meskipun Harun sudah menjadi nabinya Musa di kitab Keluaran ketika Harun dan Musa menemui Fir'aun, tetapi dengan resmi di Keluaran 19 Harun diangkat menjadi imam, yaitu diurapi dan ditahbiskan menjadi nabi. Jadi yang disebut seorang nabi akan dibangkitkan yang seperti Musa dari antara saudara-saudaranya Musa itu sudah digenapi di Ulangan pasal 19, di mana Harun ditasbihkan dan diurapi, diangkat menjadi nabi. Dan di Keluaran 30, Musa adalah Raja Damai. Ini kemarin saya lupa waktu di Yesaya pasal 9, ini belum saya bahas, ketinggalan bahwa Musa adalah Raja Damai. Silakan lihat di Keluaran 30, itu jelas bahwa Musa adalah Raja Damai. Kita lanjutkan. Kisah yang dicatat di pasal Ulangan ini terjadi pada tanggal 1 bulan ke-11 di tahun ke-40 perjalanan orang Israel
dari tanah Mesir. Sedangkan Allah menyuruh Musa menulis kitab untuk pertama kalinya di Horeb. Ini bisa kita lihat di Keluaran pasal 17 ayat 14. Allah menyuruh Musa untuk menulis kitab. Di kitab Ulangan, Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Kita bisa lihat di pasal pertama, Ulangan pasal 1, ayat 1 sampai ayat 3, artinya, inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Topel, Laban, Hajerot, dan di Jahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Jadi, yang dimaksud dengan pasal Ulangan 18 ayat 15 sampai 19, seorang nabi yang akan dibangkitkan dari antara saudara Musa adalah Harun. Kita tahu bahwa saudara-saudara Musa adalah dari suku Lewi. Dan di pasal Ulangan 18 ayat 1 sampai 18 ayat 14 itu jelas merujuk kepada saudara-saudara Musa dari suku Lewi. Jadi seorang nabi yang akan dibangkitkan Allah dari saudara-saudaranya Musa adalah dari suku Lewi. Siapa lagi? Ya, saudara-saudara Musa dari suku Lewi. Saudara Musa adalah 2 orang. Musa mempunyai kakak 2 orang. Satu Miriam, seorang perempuan, dan satu lagi Harun, seorang laki-laki. Di pasal Ulangan 18 ayat 15 sampai 19 itu disebutkan bahwa seorang nabi yang akan dibangkitkan tersebut adalah seorang laki-laki, bukan perempuan. Jadi yang dimaksud dengan seorang nabi yang akan dibangkitkan dari saudara-saudara Musa adalah Harun, bukan Nabi Yesus, bukan juga Nabi Muhammad SAW, bukan, karena ini bukan nubuatan, tetapi ini sejarah yang sudah sejarah yang sudah terjadi di kitab Keluaran 7 ayat 1 dan di kitab Bilangan di kitab Bilangan pasal 17 ayat 6 sampai 17 ayat 11. Kita lihat, nabi tersebut seperti Musa, berasal dari antara saudara-saudaranya dari tengah-tengah suku orang Lewi. Ini kita bisa lihat di Keluaran pasal 4 ayat 13 sampai ayat 17, artinya, tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya,
dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Dari Keluaran pasal 4 ayat 13 jelas bahwa yang akan membantu Musa, yang akan menjadi nabinya Musa adalah, yang akan diangkat menjadi nabinya Musa adalah Harun. Jadi yang seperti Nabi Musa dari antara saudara-saudaranya sudah jelas adalah Harun. Sekarang kita lihat yang diminta dahulu di Gunung Horeb agar mereka tidak mati karena takut mendengar suara Tuhan dan karena takut melihat api yang besar. Kita lihat di Keluaran pasal 3 ayat 6 yang artinya, lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Di Keluaran 3 ayat 6, Musa juga takut melihat Allah. Disebut Musa menutup mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Di Keluaran 20 ayat 18 sampai ayat 21, orang Israel juga takut menghadapi kedatangan Tuhan. Orang Israel takut mau melihat Tuhan dan mendengar suaranya. Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai ayat 21 artinya, seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh. Tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Ini orang Israel juga takut mendengar suaranya dan takut juga melihat suaranya Allah. Makanya mereka meminta di Gunung Horeb agar diberikan seorang perwakilan untuk juru bicara mereka, supaya mereka jangan sampai mendengar langsung suara Allah dan jangan sampai melihat Allah langsung, supaya mereka diwakili oleh seorang nabi untuk mendengarkan firman Allah dan disampaikan kepada mereka, karena mereka takut mereka akan mati. Kemudian Tuhan memberikan solusi kepada mereka agar orang Israel tidak takut mati karena melihat Tuhan dan karena mendengar suara Tuhan lagi. Maka Tuhan memerintahkan Musa membuat tempat kudus agar Tuhan diam di tengah-tengah mereka dan berbicara kepada mereka melalui perantaraan seorang nabi. Ini bisa dilihat dari pasal Keluaran pasal 25 ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di
tengah-tengah mereka. Ini perintah Tuhan kepada Musa supaya membuat tempat kudus, supaya Tuhan akan diam di tengah-tengah mereka. Di pasal Keluaran 25 ayat 21 sampai ayat 22 juga disebutkan, artinya, haruslah kau letakkan tutup perdamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh roh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup perdamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Nah, ini Allah memberikan solusi atas permintaannya orang-orang Israel yang takut untuk mendengar langsung suara Allah dan takut melihat langsung suara Allah. Makanya disuruhlah Musa membuat tempat kudus. Selanjutnya, Allah akan menaruh firman-Nya dalam mulut nabi tersebut. Nabi tersebut akan mengatakan segala firman yang sudah diperintahkan Allah kepadanya. Ini bisa kita lihat di Keluaran pasal 4 ayat 15 dan ayat 30. Harun menerima firman dari Allah dan menyampaikannya kepada orang-orang Israel dan memperlihatkan mujizat-mujizatnya. Nah, ini mujizat-mujizat yang diperlihatkan Harun sama dengan mujizat-mujizat yang diperlihatkan oleh Musa di Mesir. Di Keluaran pasal 34 ayat 10 sampai 12 disebutkan mujizatnya harus di Mesir. Tidak akan ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel yang berhadapan langsung dengan Allah dan mujizatnya terjadi di Mesir. Nah, ini tidak akan terjadi karena sudah terjadi, yaitu Musa yang mujizatnya sama di Mesir, dan Musa juga berhadapan dengan Allah. Ya, tadi karena bukan Musa, Harun juga berhadapan dengan Allah karena takut mendengar suara Allah dan takut melihat Allah. Mujizat-mujizat Harun yang sama dengan Musa yang terjadi di Mesir, contohnya adalah di Keluaran 7 ayat 10, tongkat Harun menjadi ular. Ini sama dengan mujizat Nabi Musa di Keluaran 4 ayat 3, tongkat Musa menjadi ular juga. Dan di antara 10 tulah yang menimpa Mesir, itu ada beberapa mujizat Harun yang terjadi di Mesir, yaitu salah satu ada di Keluaran pasal 8 ayat 5 sampai 6. Tongkat Harun memukul air menjadi katak. Terus di Keluaran 8 ayat 16, tongkat Harun memukul debu menjadi nyamuk. Dan sisanya adalah mujizat Nabi Musa. Sedangkan mujizat Harun yang sama-sama adalah tongkat, itu terjadi tadi sudah disebutkan. Ketika tongkat Harun tumbuh, bertunas, berbunga, berbuah, itulah mujizat Harun yang sama dengan mujizat Musa, yaitu tongkat. Selanjutnya adalah dalil bahwa Harun juga berhadapan muka dengan Allah. Ini kita bisa lihat dari Keluaran pasal 24 ayat 9 sampai ayat 11, artinya, dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab
dan Abihu dan 70 orang daripada para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidak diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Jadi di Keluaran pasal 24 ayat 9 sampai ayat 11, itu yang bisa melihat Allah dengan berhadapan langsung adalah Musa, Harun, Nadab, dan Abihu. Sedangkan kepada 70 orang daripada tua-tua Israel itu tidak diulurkan tangannya supaya tidak bisa melihat Allah dan tidak mendengar Allah. Tetapi kepada Musa dan Harun itu bisa melihat, berhadapan, dan bisa mendengar suaranya. Jadi dalil berhadapan muka dengan Allah bukan hanya Musa, tetapi Harun juga sama. Menurut Keluaran pasal 24 ayat 9 sampai ayat 11. Jadi kesimpulannya, Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 19 itu adalah kisah cerita Musa di kitab Keluaran dan kitab Bilangan yang diulang kembali di Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 19. Di sini tidak memakai waktu lampau di pasal Ulangan karena ini cuma pengulangan. Sama seperti ketika Musa menjelaskan kitab Kejadian, tidak menyebutkan bahwa di kitab Kejadian itu sudah terjadi. Musa menjelaskan kitab Kejadian sesuai dengan keadaan waktu di kitab Kejadian itu. Jadi ketika Musa menuliskan atau membacakan, tidak menyebutkan bahwa itu adalah sudah terjadi, tetapi sesuai dengan alurnya waktu kejadian di kitab Kejadian. Jadi kalau ada yang bilang ini artinya ini disebut akan dibangkitkan, berarti untuk masa depan, itu salah. Bukan masa depan, karena ini sudah terjadi di kitab Keluaran dan kitab Bilangan. Ini cuma pengulangan. Makanya dipahami, arti kitab Ulangan adalah pengulangan, mengulangi. Sebagai contoh, di kitab misalkan di kitab Ulangan disebutkan sebuah pertanyaan atau soal begini. Siapakah yang akan menjadi nabinya Musa di kitab Keluaran 7 ayat 1? Nah, di situ pertanyaannya enggak disebutkan siapa yang sudah menjadi, enggak disebutkan. Siapakah yang sudah menjadi nabinya Musa di kitab Keluaran 7 ayat 1? Tidak disebutkan, meskipun itu sudah terjadi, tidak disebutkan begitu, karena ini cuma pengulangan. Tetapi disebutkan, siapakah yang akan menjadi nabinya Musa di kitab Keluaran 7 ayat 1? Dan jawabannya adalah Harun. Di kitab Keluaran 7 ayat 1 sebutkan, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Itu sebagai contoh. Sebagai contoh bahwa kitab Ulangan adalah kitab yang mengulang kejadian di kitab-kitab sebelumnya. Jadi, jika masih ada yang beranggapan bahwa kitab Ulangan adalah nubuatan, baik buat Yesus atau buat Nabi Muhammad SAW, silakan bikin video tandingan. Tidak akan mampu menyanggah video ini, karena ini sudah sesuai dengan kenyataannya begitu. Saya memohon maaf kepada
para debater muslim, para guru-guru, mulai dari Dr. Zakir Naik, Bapak Dr. Ahmad Kainama, dan Profesor Munajam Ali. Saya mohon maaf jika uraian saya ini adalah tidak berkenan di hati Anda semua. Saya mohon maaf. Saya harus menyampaikan meskipun ini pahitnya, saya harus sampaikan kebenarnya apa adanya, begini, memang begitu. Kalau tidak berkenan silakan disanggah video ini. Dan kepada para debater Kristiani, baik pendeta, pastor, penatua, atau presbiter, silakan disanggah kalau bisa. Saya yakin setelah melihat video ini, maka pikiran Anda akan terbuka bahwa Ulangan 18 pasal 18 ayat 15 sampai 19 itu bukan nubuatan, tetapi cerita yang diulang dari kitab sebelumnya. Saya cukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.